kesempatannya pada pagi hari ini. Bersedia saya observasi sebelum kita nanti mengadakan observasi supervisi akademik di kelas. Baik Bu, ada beberapa hal yang perlu kita sepakati sebelum diadakan observasi supervisi akademik. Salah satunya mengenai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang akan Ibu tampilkan nanti ketika supervisi akademik apa Bu? Tujuan pembelajaran saya pada kali ini adalah siswa dapat menentukan isi dan nilai-nilai yang terkandung dalam sastra Melayu klasik, khususnya hikayat, sehingga mereka nanti bisa menuliskan sendiri pada akhirnya di kegiatan keterampilannya sinopsis dari hikayat yang sudah mereka baca maupun yang mereka dengar. Oke, baik. Jadi Ibu ingin semua ananda yang Ibu berikan materi tadi bisa nanti membuat sinopsis dari cerita hikayat yang sudah dibaca atau didengarnya pada akhirnya di kegiatan keterampilan. Oke, terima kasih Bu. Nah, dalam kegiatan nanti, kira-kira menurut Ibu area pengembangan yang hendak dicapai itu apa dari tujuan pembelajaran yang Ibu sebutkan tadi? Area pengembangan itu adalah kecakapan siswa dalam mengembangkan keterampilan membaca dan berpikir kritis. Selanjutnya nanti diharapkan siswa mencintai budaya Indonesia yang salah satunya adalah hikayat sebagai salah satu sastra Melayu klasik yang merupakan cikal bakal munculnya karya sastra di Indonesia. Oke, terima kasih Bu. Di cikal bakal karya sastra tersebut memang budaya Melayu klasik ya Bu ya, dan budaya Melayu. Pengembangan yang Bu sebutkan tadi memang sesuai dengan proyek profil pelajar Pancasila gitu. Ada berpikir kritis, kemudian juga ada tadi yang Bu sebutkan untuk berliterasinya, literasi membaca. Oke, baik Bu, saya juga mendukung apa yang Ibu ingin kembangkan. Nah, sekarang strategi yang Ibu persiapkan dalam kegiatan pembelajaran nanti apa saja Bu? Strategi yang saya persiapkan, saya akan membagi siswa menjadi 5 kelompok Bu Ade. Ya, Bu. Setelah itu nanti masing-masing kelompok akan saya beri tugas, kemudian mereka mencari apa-apa yang sudah saya siapkan di bahan ajar LKPD berupa isi dari hikayat yang sudah mereka dengar atau mereka baca. Jadi kalau seandainya nanti memungkinkan, kita akan menayangkan sebuah video pembelajaran. Tapi kalau seandainya terjadi kesalahan teknis, maka kita akan mempersiapkan bacaan tentang teks hikayat. Oke, Masya Allah, ada video nanti ya. Biasanya siswa kita menarik dengan melihat video itu. Ya, itu harapan kita, Bu. Iya, mudah-mudahan nanti nggak ada kendala teknis ya Bu. Amin ya Bang. Iya, baik Bu. Mungkin ini merupakan pertanyaan terakhir dari saya. Kira-kira apa kesepakatan kita bersama untuk kegiatan supervisi akademik nanti Bu, yang kita ingin sepakati bersama? Kalau saya maunya kita nanti di kelas 10 fase E3 ya, Bu. Kemudian kalau seandainya nanti ya Bu Ade terjadi kesalahan teknis, saya mohon bantuan baik dari siswa maupun dari teman yang lain atau Bu Ade langsung ya, karena maklumlah kadang-kadang ketika tampil itu berbagai hal bisa saja terjadi ya. Nah itu. Oke, baik. Ya, saya juga sepakat dengan apa yang sudah Ibu sampaikan. Tapi mudah-mudahan kita berdoa bersama tidak ada kendala teknis yang berarti dan lancar kegiatan pembelajaran Ibu nanti dalam kegiatan supervisi akademik kita. Terima kasih Bu atas kesempatan pagi harinya. Sampai berjumpa di kelas 10 fase E3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan doanya. Siap gerak. Hormat gerak. Tegap gerak. Bismillah.
sehat? Siapa yang tidak hadir pagi ini? Tadi Ibu dapat surat ya? Berapa orang tadi yang tidak hadir? 2. Oke. Ardi Firman Jaya sama Afifka. Ada yang lain? Semuanya hadir ya? Hadir. Ardi tinggal Afifka. Oke. Baik Anda, pagi ini kita akan memulai pembelajaran melanjutkan materi yang sebelumnya tentang ingat minggu kemarin hikayat yang merupakan salah satu jenis karya sastra Melayu klasik yang disebut juga dengan ceritanya, karena cerita itu berkembang di tengah kehidupan masyarakat pada zaman dahulu kala dan sampai sekarang masih hidup, diwariskan secara turun-temurun. Hari ini kita akan menganalisis kembali hikayat ya, dengan CP kita atau capaian pembelajaran kita adalah mengidentifikasi isi dan nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat baik lisan maupun tulisan. Adapun indikator kita hari ini bisa lihat ke depan. Yang pertama, kamu bisa memahami pengertian hikayat, kemudian memahami karakteristik hikayat, unsur-unsur hikayat, dan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah hikayat. Nah, pada minggu kemarin kita sudah membahas pengertian hikayat. Ya, siapa yang masih ingat apa itu hikayat? Hikayat adalah, ayo angkat tangannya, siapa yang masih ingat? Oke, hikayat adalah ya. Nah, nanti kita akan memahami hikayat ya. Untuk itu kita harus memahami dulu pengertiannya. Salah satu sastra Melayu klasik berbentuk prosa, berisi kisah tentang kehebatan, perjuangan atau kepahlawanan seorang tokoh dan bersifat istana sentris. Siapa yang tahu apa itu istana sentris? Istana sentris. Ya? Tidak tahu? Pusatnya adalah di istana. Artinya cerita ini berkisah tentang raja, permaisuri, guru balang maupun orang-orang yang hidup di dalam istana. Kenapa demikian? Karena hikayat ini lahir pada zaman dahulu ketika Indonesia masih berupa kerajaan Melayu. Jadi masyarakat tertarik sekali membahas cerita-cerita apa yang terjadi di lingkungan kerajaan, dan cerita itu akan menjadi daya tarik sendiri untuk dikembangkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, walaupun tidak jelas ceritanya itu fakta atau tidak. Ya, artinya ceritanya baru fiktif. Ya. Kemudian yang kedua, apa saja ciri-ciri hikayat? Yang pertama, cirinya anonim. Apa maksud anonim? Tidak diketahui nama. Maksudnya adalah ya, hikayat ini hanya berkembang dari orang ke orang, cerita orang ya, lalu diwariskan kepada orang lain tanpa diketahui dengan jelas itu cerita siapa. Ya, artinya dari mulut ke mulut kalau lazimnya, padahal yang benarnya dari mulut ke telinga. Betul. Oke. Yang kedua, bersifat istana sentris ya.
yaitu berisikan kisah-kisah kehidupan di istana. Yang ketiga, imajinatif. Apa maksudnya imajinatif? Dari daya hayal, imajinasi ya seseorang, tapi tidak jelas siapa orangnya ya. Kemudian yang keempat, bersifat pralogis. Apa maksudnya itu pralogis? Tidak masuk di akal. Artinya kalau kita ukur dengan logika kita, tidak bisa kita terima. Ada bagian-bagian ceritanya yang melampaui akal sehat. Apa contohnya itu? Ikan bisa bicara. Bagus, ikan bisa berbicara. Apa lagi? Gimana? Adanya raja yang bisa bertapa di tengah laut ya. Kemudian apa lagi? Satu lagi. Untuk pralogis. Daratan yang didorong oleh ikan. Adanya terbentuk sebuah pulau yang didorong oleh ikan beramai-ramai dari laut ya, sehingga terbentuklah daratan bagus ya. Oke, itu contoh pralogis. Kemudian bersifat statis. Apa maksudnya statis? Tetap tidak berkembang. Artinya cerita ini dari dulu hingga saat ini begitu juga ceritanya, tidak ada perubahan ya. Tetap dia mengandung unsur-unsur pralogis dan berkisah tentang kehidupan di istana atau tentang raja-raja. Oke. Kemudian apa lagi? Menggunakan bahasa-bahasa klise, yaitu bahasa-bahasa kosakata yang berasal dari bahasa Melayu kuno. Misalnya sah dan kata, konon, dan lain-lain. Itu adalah contoh kosakata yang klise menggunakan bahasa Melayu klasik ya. Paham kira-kira ciri-cirinya? Oke. Selanjutnya untuk memahami hikayat ini ya, kita harus tahu unsur-unsur yang membangun hikayat. Unsur-unsur karya sastra, masih ingat ada berapa garis besarnya? Ya, ada dua unsur. Apa yang pertama? Unsur intrinsik. Apa itu unsur intrinsik? Unsur yang ditemukan di dalam ya. In ini artinya di dalam, berarti unsur itu ada di dalam apa? Di dalam cerita itu sendiri. Apa contohnya? Ada 7 ini tema. Bisa nggak kita temukan dalam cerita? Bisa nggak? Bisa ya. Adalah pokok persoalan. Bisa kita cari dalam cerita? Bisa dengan memahami isi cerita ya. Yang kedua, apa lagi? Penukuhan ya, yaitu watak dan karakter tokoh yang tergambar dalam cerita. Kemudian latar. Yang ketiga ya, apa itu latar? Tempat dan waktu terjadinya peristiwa. Bisa nggak kita tahu tempatnya melalui cerita itu? Gimana kejadiannya? Tahu ya, itu makanya latar termasuk unsur intrinsik, di dalam. Ya, yang keempat, ya, alur ya. Ini dia ya. Alur. Kemudian yang kelima, penokohan sudah tadi. Amanat. Apa itu amanat? Siapa yang berpesan? Penulis atau pengarang di dalam cerita, baik secara langsung atau tersurat maupun secara tersirat. Kemudian yang keenam, sudut pandang. Apa itu sudut pandang? Posisi pengarang di dalam cerita. Dia sebagai orang keberapa? Kalau dia bercerita beraku, berarti aku itu adalah sebagai orang pertama. Posisi pengarang berada di aku. Tapi kalau dia bercerita dengan menggunakan pronomina dia, berarti pengarang adalah aku tadi.
lalu dia bercerita sebagai dia menceritakan dia, berarti posisi pengarang adalah sebagai orang ketiga. Aku sebagai orang pertama, ya, dia adalah orang ketiga. Yang mana yang pengarang tidak ada sudut pandang orang kedua. Ingat ya, yang ada sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Ya. Kemudian yang terakhir gaya bahasa, yaitu cara pengarang menceritakan sebuah cerita. Biasanya dengan menggunakan majas-majas tertentu. Gaya bahasa ini banyak jenisnya. Nanti akan kita bahas di lain waktu ya. Oke, paham kira-kira? Ada berapa unsur isi-isi? 7. Tema, amanat, perubahan, kata, alur, sudut pandang, dan gaya bahasa. Bagus. Paham sampai sini? Nah, apa lagi yang kedua? Unsur ekspresi. Apa maksudnya X? Siapa yang tahu? X di luar. Ya, X berarti di luar. Berarti unsur ini kita dapatkan di mana? Di luar maksudnya di mana itu? Di luar cerita. Maksudnya di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Nilai-nilai kehidupan masyarakat yang tergambar melalui cerita. Nah, di antaranya ada nilai moral. Misalnya ada orang dalam cerita itu tokohnya mencuri. Ya, dalam kehidupan masyarakat bagaimana kira-kira mencuri itu? Ya, itu namanya nilai moral, nilai sosial. Bagaimana kita melakukan kegiatan sosial dan interaksi dengan manusia lain. Kemudian nilai budaya dan nilai politik, ekonomi dan lain-lain. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Paham sekali? Terlampau paham? Paham kira-kira dengan hikayat? Ada nggak pertanyaan kamu tentang hikayat? Paham kamu seperti apa kira-kira hikayat? Mengerti? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, ya kita lanjut dengan ini. Lagi ya, lagi ya. Kamu menyimak ya. Simak dengan baik video ini. Nanti ada pertanyaan ya. Oke, sebentar ya. Ini akan ada nanti tugas kelompok berdasarkan video ini. Jadi Ibu harapkan dengan cepat kamu berpindah duduk lagi ya. Mana kelompoknya? Nah ini. Oke. Cukup 2 meja mungkin satu kelompok. Kelompok 1 Afifkal, Ahmad Fajri, Amalia, Maizila, Safina, Riri. Ayo cepat. Kelompok dulu. Supaya menyimaknya lengkap nanti. Ya. Oke. Semuanya. Orangnya cepat. Di sini, sebelah sini. Kelompok 2. Adi tidak ada. M. Adi Furat, Maya, Zasya, Putri, Auyana, Rifan, Naura. Agak di belakang. Oke.
Hikayat harap disimak dengan baik karena setelah ini nanti akan ada tugas kelompok. Ya, bisa? Bisa ya. Sementara ibu tidak sebuah video tentang hikayat, judulnya Hikayat Lutung Kasaru. Ya, kita menonton bersama-sama. Nanti akan ada tugas setelah ini. Jadi simak baik-baik ya. Suatu hari di kerajaan Pasir Batang, Putri Purbasari terkejut. Raut wajahnya segera berubah jadi kasar menjijikkan. Instan bikin rencana. Nggak tahu, Tante. Ayo di dalam kue itu. Putri Purbarara yang memang tidak senang dengan adanya Purbasari di istana, jadi merasa jijik melihat Purbasari. Ia tidak mau seluruh orang istana tertular penyakit Purbasari. Perawat, cepat buang Purbasari ke hutan. Siap, Ratu. Negeri Pasir Batang baru saja panen besar. Seluruh rakyat tampak bersukacita. Dan sudah menjadi kebiasaan, pihak kerajaan dan seluruh rakyat setiap masa panen harus mempersembahkan seekor lutung untuk Dewata sebagai ungkapan terima kasih. Akhirnya kita berhasil menangkap lutung itu. Lapor Tuan Putri. Tadi siang seekor lutung besar berhasil ditangkap dan sekarang sudah dikurung dalam kandang besi. Ampun Panglima, lutung itu menjadi kuat dan berhasil. Purbarara sangat kaget dan geram melihat barang-barang perang kerajaan yang menjadi kesayangannya hancur berantakan karena ulah lutung. Di tengah hutan rindang, Purbasari hidup seorang diri, tidak ada teman yang menemani. Namun tanpa sengaja, ia akhirnya bertemu dengan seekor lutung. Kamu apa? Makanya bisa ini. Aku bisa bicara. Terima kasih. Kesedihan Purbasari berganti menjadi keceriaan karena adanya lutung. Mereka jadi berteman akrab. Akhirnya Purbasari jadi terhibur dan punya teman yang baik. Sejak saat itu, Lutung Kasarung dan Purbasari berteman dan hidup bahagia di hutan. Lutung Kasarung selalu membawakan makanan untuk Purbasari. Namun, kadang Lutung Kasarung merasa kasihan pada Purbasari. Lalu diam-diam dengan kesaktiannya, Lutung Kasarung pun mengembalikan kecantikan wajah dan tubuh Purbasari. Benarkah ini wajahku? Kenapa putriku yang cantik? Itu istana Panglima. Terima kasih, Lutung. Kau memang temanku yang baik. Kamu juga putri yang baik hati. Aku senang mengenalmu. Tuan, hamba berani kesini. Begitulah yang hamba lihat setan. Apa? Tidak mungkin dia lebih cantik dariku. Setelah mendengar laporan seorang prajurit yang melihat Purbasari yang sangat cantik, Purbarara menjadi gelisah dan panik. Ia takut tidak terpilih sebagai pewaris tahta kerajaan karena ada Purbasari sesuai titah raja yang sedang bersemedi. Purbarara tidak ingin itu terjadi. Adik-adik Purbarara juga tampak panik. Pagi itu, Purbarara dipersilakan untuk maju membuka pesta rakyat.
tapi ia sempat terkejut karena melihat di antara hadirin ada Purbasari. Saat mulai bicara, Purbalarang tampak sombong memamerkan dirinya untuk menarik simpati rakyat jelata. Ia menganggap dirinya pantas menjadi pewaris tahta. Ia juga memamerkan calon suaminya. Namun, sebelum Purbalarang membuka acara pestanya, ia menyampaikan pada seluruh rakyat yang hadir bahwa ada tamu yang tidak diundang. Purbalarang berubah marah dan sinis melihat Purbasari. Ia menuduh Purbasari telah menyembunyikan penyakit kulitnya dengan sakit. Sementara itu, rakyat yang hadir pun terkejut. Coba mencari Purbasari. Mereka jadi yakin bahwa perempuan itu Purbasari. Purbasari, kenapa kau berani kembali? Kau tetap tidak pantas menjadi pewaris tahta. Karena tidak ada pria yang mau menjadi suamimu akibat penyakitmu itu. Benar, aku Purbasari. Dan aku perkenalkan Lutung Kasarung sebagai tunanganku. Aku adalah guru Minda Kayangan dari dunia dewasa. Di masa lalu, aku pernah berbuat kesalahan sehingga diturunkan ke bumi dan dikutuk sebagai hukum. Kutukan itu akan terhapus jika aku menemukan seorang putri yang tulus mencintaiku, meskipun aku seekor lutung. Sekarang aku telah menemukan putri itu, maka hilanglah sudah kutukan itu. Gimana? Paham ceritanya? Siapa yang tahu penjudulnya tadi? Ayat Lutung Kasarung. Lutung itu siapa? Kera. Sejenis kera. Oke. Nah, sekarang kamu akan mengumpulkan tiga kelompok ya, menjawab pertanyaan semua dengan sebutannya. Langsung di sini dijawab ya. Tolong ditulis satu orang yang bisa kira-kira menarik. Jangan membaca. Didiskusikan di dalam kelompoknya. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Jelas pertanyaannya kira-kira? Ada 5 pertanyaan yang harus kamu jawab secara berkelompok dan jawabannya tolong ditulis di dalam kolom atau tabel yang sudah ibu sediakan. Yang pertama, menurut pendapatmu apa tema hikayat yang telah kamu simak tadi? Atau perjuangan, ya, kesaktian. Yang kedua, siapakah sebenarnya Lutung Kasarung? Siapa dia sebenarnya? Ya, berarti dia sebelum menjadi lutung. Yang ketiga, hal apa yang membuat Lutung Kasarung bisa berubah menjadi manusia yang ganteng? Yang keempat, tuliskan 2 amanat dari cerita ini. Yang kelima, tuliskan 3 kemustahilan hal yang pralogis yang terdapat dalam cerita tersebut. Dikerjakan dari sekarang 10 menit. Silakan. Diskusi dalam kelompok boleh? Diskusikan dengan temannya. Kira-kira bercerita tentang apa hikayat tadi? Ya. Itulah
Boleh dikerjakan yang gampang dulu. Dua, boleh dua. Ya, ini dijawab di atas. Dari nomornya. Ini saling dulu diketahui dulu juga. Apa dia tadi? Apa nyimak tadi? Kalau salah nggak apa-apa dicoret, berarti jangan hitam ya, bersih tetap bersih. Boleh ya. Empat lagi. Empat.
kita mau presentasi ke depan ya masing-masing kelompok. Ya, doa dulu ke depan. Bukan dulu. Tinggal 2 kelompok lagi, kelompok 2 dan 3. Waktu habis, bukan lagi. Apa lagi? Semua kelompok sudah selesai tugasnya. Sekarang giliran kita masing-masing kelompok ya kamu untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. 1 orang dalam kelompok berdiri, nanti didengarkan oleh kelompok lain dan tolong ditanggapi. Silakan kelompok 1. Coba kelompok 1. Coba nomor 1 saja kelompok 1. Ya. Orang karena ini akan dinilai presentasinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nomor 1. Pertanyaan nomor 1 adalah apa tema dari hikayat Lutung Kasaru yang kita simak tadi? Silakan. Temanya adalah kesaktian Pangeran Lutung yang dikutuk dari sebuah kayangan. Kesaktian Pangeran Lutung yang dikutuk dari negeri kayangan. Oke, itu temanya menurut kelompok 1. Bagaimana tanggapan dari kelompok lain? Coba siapa yang mau menanggapi? Kesaktian seorang Pangeran Lutung yang dikutuk dari negeri kayangan.
Ada tanggapan? Jangan. Edriadi. Berdiri ya. Edriadi. Tema kayak tersebut adalah seorang putri yang menikahi seekor lutung. Jadi menurut kelompok 3 temanya adalah seorang putri yang menikahi seekor lutung. Jadi kamu tidak kurang tepat menurut kamu ya. Tolong ditanggapi dulu penampilan tema dari kelompok 1 ya. Kalau kelompok 2, kelompok 3 tadi apa? Seorang lutung yang menikahi Seorang putri. Oke. Gimana kelompok yang lain? Benar atau tidak? Oke, dalam. Kamu setuju dengan tema yang diajukan oleh kelompok 1? Tema apa kok? Ya. Berarti kamu setuju tak yang disampaikan kelompok 1? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Karena menurut kelompok 5 tema kesabaran putri yang berbuah manis dan seorang pangeran yang dikutuk. Oke, kesabaran putri yang berbuah manis dan seorang pangeran yang dikutuk. Oke. Kelompok 1 dulu sudah, kelompok 2 yang belum. Gimana kelompok 2? Coba bacakan temanya kelompok 2. Ya, Zaskia berdiri. Yang jelas. Ulang lagi. Seekor lutung dan seorang gadis yang menemukan cinta sejatinya. Yang Menemukan cinta sejati. menemukan cinta sejati. 4, kelompok 4. Ulang. Kebencian seorang kakak kepada adiknya dan percintaan seekor lutung dengan seorang putri. Oke, kebencian seorang kakak kepada adiknya dan percintaan seorang putri. Oke. Baik Ananda, Ibu sudah dengarkan tema yang kamu ajukan. Semuanya bagus-bagus. Memang dalam merumuskan tema itu hasilnya akan bervariasi ya. Karena tergantung cara kita memahami cerita. Tetapi manakah tema yang paling tepat? Nah, tentu ada yang lebih tepat dan mendekati dari apa yang sudah kita tulis ya. Kira-kira untuk merumuskan tema itu ya sebenarnya kita harus memahami isi cerita keseluruhan. Lalu kaitkan dengan judul. Jangan lari dari judul ya. Kira-kira kalau kita lihat video tadi ya, Lutung Kasaru berkisah tentang apa? Ya, tentang perjalanan. Ya. Perjalanan dan perjuangan seekor lutung yang dikutuk dan akhirnya mendapatkan cinta sejati. Jadi sebenarnya inti dari cerita ini adalah perjuangan yang penuh kesabaran dari siapa? Dari tokoh utamanya ya. Lutung walaupun dia pernah berbuat salah, tetapi dia siap untuk menerima akibatnya, dikutuk lalu dia asingkan ke dalam hutan
Ya. Kemudian ada tokoh yang kedua, namanya tadi yang perempuan Purbasari, ya. Putri Purbasari yang dengan sabar pula menghadapi perlakuan dari kakaknya, saudara-saudaranya, ya, karena dia memiliki penyakit lalu dia dibuang, ya, sehingga orang jijik kepadanya. Jadi kesabaran yang berujung manis, ya, yaitu dengan menikahnya akhirnya Lutung Kasarung dengan Purbasari dan mereka akhirnya hidup bahagia. Jadi kira-kira kalimat yang tepatnya adalah perjuangan yang penuh kesabaran yang berbuah manis dari seekor lutung dan putri raja wilayah. Oke, siapa yang lebih mendekati kira-kira? Insya Allah kami. Kelompok tiga katanya nanti akan wilayah. Yang kedua, coba kelompok 2. Pertanyaan kedua dijawab oleh kelompok 2. Silakan. Siapakah sebenarnya Lutung Kasarung? Betul? Ada pembantahan? Ada yang tidak cocok jawabannya? Gimana kira-kira? Seorang pangeran yang dikutuk karena sudah melakukan kesalahan. Semuanya sepakat ya? Oke, betul. Bagus ya. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, silakan kelompok 3. Hal apa yang membuat Lutung Kasarung bisa berubah menjadi manusia kembali? Dia akan berubah menjadi manusia apabila ada seseorang yang tulus mencintainya. Oke, itu kan sebelum gitu ya, sebelum dia berubah, dia akan berubah. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Apa yang membuat dia berubah? Ya, siapa yang mencintainya? Seorang putri Purbasari. Bagus ya. Jadi sebutkan langsung ya, kenapa dia berubah? Karena dia sudah menemukan cinta sejatinya, yaitu Putri Purbasari yang dengan tulus mencintainya. Loh, bisa atau tidak itu? Itu dia yang pralogis itu ya. Bisa saja hewan yang bisa berubah menjadi manusia atau manusia yang berubah menjadi hewan. Dan itu ciri khas dari hikayat. Oke, nomor 4, silakan kelompok 4. Pertanyaannya, tuliskan 2 amanat dari cerita tersebut. 1. Jangan menilai seseorang dari luarnya saja. 2. Tidak boleh menanamkan sifat iri atau dengki kepada seseorang, apalagi dia itu keluarga kita sendiri. Bagus sekali ya. Tidak menilai orang dari luarnya saja. Dari mana itu bisa kita lihat? Dari tokoh mana? Dari tokoh Purbasari yang wajahnya jelek tapi hatinya baik. Kemudian Lutung Kasarung juga, dia hanya seekor kera atau monyet ya. Ternyata dia sebenarnya adalah seorang pangeran yang sangat ganteng. Jadi kita jangan merasa sombong lalu menilai orang lain dari penampilannya saja. Yang kedua tadi, sayangilah saudara kita sendiri. Jangan iri hati. Ada yang lain? Ada yang bisa menambahkan? Bagus ya, kelompok 4. Ada yang mau menambahkan? Silakan Zika. Tetap sabar dalam menghadapi setiap masalah yang ada. Ya, bersabarlah menghadapi setiap masalah yang ada. Betul? Itulah inti amanatnya. Jadi sebenarnya amanat itu adalah
adalah solusi dari tema. Temanya tadi perjuangan keras yang penuh kesabaran. Jadi solusinya sabarlah dalam menghadapi ujian atau cobaan dalam hidup. Insya Allah akan berbuah manis. Oke, ada yang lain? Satu lagi? Jalan, silakan. Tidak boleh sombong dengan apa yang kita punya. Kita harus selalu sabar menghadapi sebuah ujian dan cobaan. Oke, yang kedua itu hampir sama dengan kelompok 3 ya. Yang pertama, jangan sombong ya dengan apa yang sudah kita punya. Ingat ya, dalam hidup kita tidak boleh sombong karena semuanya hanya titipan. Jadi sebuah amanat itu Ananda berupa larangan dan ajakan, himbauan. Jadi bisa dengan kata-kata jangan dan bisa dengan kata-kata perintah. Partikellah, jadilah anak yang sabar dan rendah hati dalam hidup. Jadi tuliskan kalimatnya sampai lengkap ya. Paham kira-kira? Paham. Oke. Yang kelima, silakan kelompok terakhir. Satu orang, selain Dalang coba yang lain dong. Dalang sudah sering tadi, yakin banyak yang bisa ya. Banyak perempuan lagi. Berdiri. Nomor 5. Coba perkenalkan dirinya. Baik, kami dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan nomor 5. Ulangi lagi, yang lancar. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan dari nomor 5. Oke. 1. Siapa yang menjawab? Perkenalkan, nama saya Zakia Alisana Sikir. Perwakilan dari kelompok 5. Oke, silakan dijawab. Kira yang bisa berbicara, kira yang mempunyai kesaktian, dan kira yang bisa berubah menjadi manusia. Dari kira semuanya ya. Dari kira punya. Ya, 3 kalimat yang tidak logis dari cerita tersebut. Betul ya. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Kira yang bisa berbicara dengan manusia. Ya, itu kalau kita pikir-pikirkan, kita bandingkan dengan kehidupan sekarang, dan kita nanti ya, jadi kita yakini adanya itu cerita itu. Ya, yang kedua, kira yang memiliki kesaktian. Apa kesaktiannya tadi? Apa tadi? Coba. Siapa? Ya, Auliana, silakan. Silakan Putri Auliana. Apa kesaktiannya tadi? Bisa menyembuhkan penyakit balasari. Oke. Kemudian apa lagi? Selain itu kesaktiannya apa lagi tadi? Dia bisa berubah menjadi manusia. Ya, jadi kesaktian dimilikinya dia bisa menyembuhkan penyakit Purbasari. Kemudian dia juga tadi mewujudkan sebuah kerajaan, mengantarkan Purbasari dalam waktu cepat menuju ke kerajaan. Oke. Yang ketiga, yang tidak logis tadi? Berubah menjadi manusia. Ya, hewan atau kera yang dengan tiba-tiba bisa berubah menjadi manusia. Ada yang lain yang mau menambahkan? Ada yang tidak logis lagi? Tidak? Yang tidak logis dari cerita itu masih ada? Ya? Ketika Lutung dikutuk ya, padahal dia sebelumnya adalah orang pangeran, lalu dibuang ke dalam
dalam hutan berlama-lama berpuluh-puluh tahun. Nah, kalau kita analisa itu kurang logis ya. Nah, tapi itulah adanya hikayat. Apakah hikayat tujuannya untuk membohongi kita anak-anak? Tidak. Lalu apa tujuannya? Sebenarnya untuk apa ditulis hikayat itu? Disampaikan untuk dibaca. Kata si dijadikan sebagai pelipur lara, penghibur bagi masyarakat zaman dahulu. Kemudian dijadikan juga sebagai cerita untuk meramaikan pesta, ya. Kemudian pembangkit semangat juga dengan membaca kisah-kisah tokoh-tokoh di dalam hikayat, bagaimana kesabarannya, perjuangannya, sehingga kita termotivasi ya untuk berbuat yang baik seperti itu. Kira-kira sampai sini paham? Ada pertanyaan? Oke, untuk selanjutnya ya pertemuan berikutnya ya Ibu kasih kamu tugas baca buku paket halaman 100 halaman berapa tadi kemarin ya? Yang bercerita tentang hikayat si miskin ya. Halaman 50 ya 59 60 ya. Nah, lalu kerjakan pertanyaan halaman 63 di buku latihan ya. Sekian Anda paham kira-kira tugasnya? Kami kumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Ingat, kamu harus rajin membaca di rumah ya. Nah, apa saja cerita bacalah ya. Itu akan menambah wawasan dan pengetahuan. Berharap kamu ke depannya lebih giat belajar aktif di kelas ya. Berdiskusi supaya terlatih kita berbicara. Paham kira-kira? Demikian menanggapi untuk hari ini. Banyak maaf dari Ibu. Ibu sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Ade. Selamat siang Bu. Siang. Alhamdulillah tadi kita sudah melaksanakan observasi supervisi akademik. Saya menyaksikan apa yang sudah Ibu tampilkan dengan Ananda kita tentang hikayat ya Bu ya. Dan memang Ananda kita pada umumnya ketika melihat video itu yang saya saksikan tadi, ketika melihat video sangat antusias, tenang dan ingin mengerjakan secara kelompok. Alhamdulillah Bu Ade. Ibu pun memfasilitasi kegiatan dengan baik. Oke, baik Bu. Dari kegiatan pembelajaran tadi, apakah ada permasalahan yang Ibu temui sebagai guru mata pelajaran bahasa Indonesia dalam materi hikayat tadi Bu? Secara umum tidak ada permasalahan yang kompleks Bu Ade. Hanya saja tadi saya merasa siswa kurang enjoy belajar. Saya melihat beberapa siswa yang biasanya agak aktif tadi dia diam-diam saja dan sepertinya mereka seolah-olah takut salah tadi berbicara. Itu yang saya lihat tadi sehingga saya sendiri pun terbawa arus begitu. Karena melihat siswa seperti itu saya pun agak kurang rileks tadi merasa begitu Bu Ade. Iya, kurang rileks. Mudah-mudahan tidak kelihatan sama Bu Ade ya. Iya Bu. Jadi dari permasalahan itu kita pembicaraan kita pada siang hari ini ingin mencarikan solusi dari yang Ibu alami ya Bu ya. Kemudian menurut Ibu dari permasalahan itu apa yang melatar belakangi hal itu? Menurut pemahaman Ibu yang menjadi latar belakangnya. Yang pertama menurut saya itu karena mereka merasa pembelajaran hari ini agak beda gitu. Ada guru lain selain dari saya sendiri selaku guru bahasa Indonesianya. Ada Bu Ade tadi ya, ada kameramen mungkin ya.
Kemudian ya faktor yang sebenarnya itu sudah lama menjadi penyebab siswa kurang enjoy itu karena rasa percaya diri yang kurang dari siswa. Oke, jadi dari karena ada guru lain, kemudian mungkin kurang merasa nyaman, biasanya ibu sendiri yang mengontrol ya Bu ya. Juga karena ada rasa kurang percaya diri dari siswa ya, siswa kita ya Bu, siswa 10 E3. Kemudian lagi mungkin karena mereka melihat ada kamera, jadi mereka jadi kaku Bu deh. Iya, karena melihat ada kamera jadi merasa kaku. Nah, kira-kira dari permasalahan yang Ibu sebutkan tadi, menurut Ibu sebagai guru mata pelajaran bahasa Indonesia, apa yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya sehingga permasalahan tersebut yang Ibu hadapi tadi bisa diminimalisir untuk kegiatan berikutnya? Apa yang ingin Ibu lakukan? Saya akan mencoba kedepannya lebih memotivasi siswa lagi, meningkatkan motivasi kepada siswa agar mereka memiliki rasa percaya diri ketika berbicara di dalam forum diskusi di kelas ya. Kemudian ketika ada tamu lain yang masuk ke lingkungan mereka sehingga mereka tidak merasa grogi. Jadi saya akan memberikan keyakinan pada siswa bahwa mereka itu punya potensi yang luar biasa untuk terampil berbicara walaupun dimanapun saat kondisi apapun, dan itu adalah potensi yang sebenarnya dimiliki oleh semua siswa, dan itu akan saya tingkatkan pemberian motivasi sehingga siswa nanti tidak grogi lagi. Oke, baik, saya setuju Bu, karena setiap kita dimotivasi tentu ada rasa ingin untuk menampilkan diri dan percaya diri pun muncul ya Bu ya. Kita pun sebagai guru juga seperti itu. Iya. Jadi apa yang Ibu ingin lakukan itu saya sangat mendukung dengan kegiatan reinforcement, penguatan yang Ibu berikan kepada siswa kita. Nah, kira-kira kapan kegiatan itu, kapan motivasi itu akan Ibu lakukan untuk siswa itu? Ya harus secepatnya Bu. Iya. Insya Allah pada pembelajaran selanjutnya ini kejadian seperti tadi akan menjadi catatan tersendiri bagi saya, dan itu akan dengan secepatnya akan saya ibaratnya itu penyakit akan kita obati perlahan, dan mudah-mudahan nanti rasa grogi siswa itu menjadi hilang dan siswa termotivasi untuk percaya diri tampil dalam kondisi apapun. Oke, terima kasih Bu. Jadi untuk kegiatan berikutnya Ibu akan memberikan motivasi yang Bu sampaikan tadi, dan mudah-mudahan sedikit demi sedikit siswa kita muncul percaya dirinya dan bisa berbicara di depan. Ya, yang tambahnya lagi Bu Ade, ya, Bu. Kita akan meyakinkan siswa bahwa belajar dari kesalahan itu biasa, jadi tidak usah takut salah. Tadi kayaknya siswa takut salah menjawab ya, bertanya, sehingga ada beberapa siswa yang sepertinya ingin bertanya dan memberikan jawaban, tapi karena takut salah, karena ada kamera tadi, sehingga mereka mengurungkan niatnya. Mudah-mudahan besok walaupun ada kamera dimanapun tetap semangat ya Bu ya dengan motivasi yang Ibu berikan. Baik Bu, senang sekali bisa mengobservasi kegiatan pembelajaran Ibu. Saya sebagai guru BK juga tahu, oh seperti ini rupanya guru mata pelajaran dalam memberikan materi kepada siswa, dan saya doakan Ibu selalu sehat, mudah-mudahan kegiatan berikutnya bisa lebih baik lagi, dan saya pikir memang Ibu adalah guru favorit dari siswa yang Ibu ajarkan. Terima kasih Bu Ade, alhamdulillah. Saya juga senang dapat kesempatan untuk disupervisi sama rekan sejawat seperti Bu Ade tadi, dan itu memberikan semangat tersendiri bagi saya, sebuah lecutan yang luar biasa untuk saya bisa meningkatkan cara saya mengajar di kelas ke depannya. Oke, terima kasih Bu. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa bertemu lagi di kegiatan berikutnya. Sama-sama Bu. Selamat siang Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.